Kenapa? Dokter, apa kabar? Saya sakit ini gimana dok? Nggak ada berhenti-berhentinya, jedanya. Oh, cebong ya? Oh iya. Iya lah, apa bukan energi, antusias karena panik, lebih ke panik. Penyakitnya apa? Dok, itu saya itu ada sampai berapa? Hampir 2 minggu isolasi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sibling, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Iya, apa tadi sibling, panggilannya? namanya sibling. Sibling bling. Sibling itu fans saya yang merakyat ke seluruh Indonesia. Cindy bling bling. Sibling saudara, sibling. Nah, itu maksudnya kita anggap saudara. Nih teman-teman, kita masuk di POTS. Apakah singkatan dari POTS? Silahkan Anda jabarkan. Pot itu adalah tempat tinggalnya tanaman-tanaman. Oh iya betul. Di podcast Dr. Cindy. Yeay. POTS itu podcast Dr. Cindy. Oh, iya. Singkatannya POTS juga. Ya, nih, kita mendatangi rumah yang sangat fenomenal ya, Kak Fenita dan Kak Ari. Apanya? Aduh, saya sangat terhormat sekali diundang ke sini. Waduh, ya. kita yang seneng kedatangan Masya dokter Allah. ini. Karena kita mau tanya-tanya nih, Kak Fenita, Kak Ari, apapun random nggak apa-apa ya kita nanya-nanya Oh, ya. oke. Mau nanya-nanya juga nggak apa-apa ke saya. Ya, kayaknya nggak penting juga ya. Wah, penting banget orang suami saya ini tiba-tiba WhatsAppan gitu. Dikira sama siapa? Ternyata Nah. konsultasi. Nah itu dia, saya gitu, gimana Kak Fenita ya kalau misalnya ini bahas-bahas yang masalah kemarin gitu ya. Nih kita pasti pada nanyain, kita kenal dari mana nih awalnya? Coba, mungkin ada yang merasa agak-agak gundah gulana. Dia gara-garanya. Gimana sih kita kenal tuh? Silakan. Gara-garanya awal pandemi itu tiba-tiba Cindy ngasih kayak semacam apa namanya advice mengenai COVID waktu itu kan. Sehat Biar gitu nggak- ya. biar nggak Pokoknya panik biar ya. nggak panik gitu-gitu. Nah itu Di kan grup ya. di grup waktu itu kan gitu. Udah tahu sih adanya Oki waktu itu. Cuma waktu itu kan ya pas banget pulang dari Semarang. Terus kan badan geges-geges aku kan itu ya kan. Pas ngomong begitu, waduh, udah gitu nanya dulu sama Oki. Padahal ada isu juga, nanya dulu, Iya. Ki boleh nggak nanya sama ade lu Ki gitu kan. Oh, minta izin Ki dulu. boleh nggak Kak Oki, boleh nggak ngobrol sama adenya kan dokter? Boleh, dia pasti jawab kok. Tapi kan belum kenal, udah nanti aku yang ngomong gitu kan. Iya pas setelah itu baru Boki WhatsApp. Dek, ini Kak Ari mau WhatsApp gimana? Ya nggak apa-apa, boleh aja gitu. Oh, Heeh. kalau aku tuh ingetnya kayak pernah ketemu pas di acara kawinan Iya. deh kayaknya. Oh kawinan. Di pengajian juga kan, pengajian musyawarah sering lihat juga. Tapi kalau pengajian tuh kita kan iya kayak bener. siur-siur gitu kan. Kayak sama semua deh kalau lagi di pengajian pokoknya. Kita pas kawinan siapa ya? Kayak waktu itu iya, ada. Ya, bareng sama keluarga besar Iya, waktu iya, itu. ada. Acara ini Mas Baim ya. ya, pas Baim, Kawinannya benar-benar. Bapau. Nah, iya kan masuk juga kemarin waktu di vlog kan. Kan saya wawancara sekilas-kilas waktu itu. Ini ada anak-anak nih masuk. Tuh, ini saya serasa kayak lagi di rumah Boki ya. Bener ya. Natural. Ada mainnya di atas aja. Gak apa-apa. Atau lo main di atas ya sama Kak Gibran ya? Tuh, guys. Oh berarti udah 2 tahun yang lalu ya? Iya. 2 tahun yang lalu dong? Nah itu kayaknya pertama kali ketemu deh. Masya Allah ya. Iya, saya juga pas ngeliat, aduh kayak ngeliat bintang-bintang di langit gitu ya. Bah, Kan Mas Ari pakai ini ya, pakai baju abu-abu ya, waktu di nikahannya Bapau, ya kan? aku lupa waktu itu nikahan bapak aku pakai baju apa ya. Itu kan ada Pokoknya ya, sama Kak Fenita. yang kita langsung pulang itu kan ya? Iya, pokoknya Ya kan? Sombong amat ya Anda ya, langsung pulang ya. Banyak banget soalnya kan namanya tuh. Foto ya orang-orang ya. Memang waktu itu kan ini soalnya ya, itu di daerah Wijaya kan ya? iya Dharma Wangsa. Dan itu tuh gedung yang nggak tahu kapan bangunnya, tiba-tiba jadi. Ada aja gitu ya orang-orang Jonggrang. Aku ingat, tapi lupa aku pakai baju apa situ ya. Apa juga? Oh, lupa aku pakai baju apa situ. Oh, jadi berarti udah 2 tahunan itu karena kan si Kiano udah berapa tahun umur sekarang kan udah. heeh. Oh, iya. Makanya kalau aku ingatnya kayak di situ deh ketemu Oke. namanya. Jadi tadi gimana? Pas WhatsApp kan pada nanyain, ini ditanyain apa gitu. Jadi waktu itu kan gini, awalnya dikasih tak kalau nggak salah nulis apa gejala-gejala apa gitu kan. Aku agak mirip-mirip nih gejalanya, baru pulang dari Semarang lagi kan gitu. Aduh gimana dong gitu kan ditanya. Ini begini kayak gini. Oh benar, dijawab bener sama dokter. Nangis lah gitu kan tuh. Tuh, hati seorang ibu pasti langsung ngecek. Jadi gimana tadi Mas Ari? Jadi pas lagi ngerasa ada sedikit kesamaan gejala yang diceritakan. Panik kan guys. Takutnya kenapa kan. Jadi kita nanya gitu, nanya. Ya pertanyaan sih masih standar ya dok itu ya. Iya, iya. Yang saya salut itu kan ada sesi telepon ya kan, dok saya boleh telepon nggak? Oh ya boleh. Dokter apa kabar? Saya sakit ini gimana dok? Nggak ada berhentinya, jedanya. Oh, cebong ya? Oh iya. Iya lah, apa bukan energi, antusias karena panik, lebih ke panik. Tahu penyakitnya apa?
Dok, itu saya itu ada sampai berapa? Hampir 2 minggu isolasi diri. Karena takut gitu-gitu kan, karena takut gitu-gitu. Kamu tuh sakitnya malah karena isolasi diri kan? Karena dia terlalu lama berjemur itu, posisi duduknya ada yang salah. Oh Terus iya. karena dia ngerasa minuman herbal terus yang bagus, itu dia akan yang jahe-jahe merah itu tuh minuman itu panas. Iya, Makanya lari ke saluran pencernaan. Nggak makan. Ngeliat foto. Iya teman-teman, jadi kan apa tuh itunya lah ya. Pembuatan tuh seperti ini dok gitu. Saya nggak bisa nilai kalau nggak ada fotonya. Akhirnya dikirimin lah dari Mas Ari. Oh bla 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 gitu. Ih, malu banget aku. Yang bikin saya ngakak itu saya kayak Putri Duyung nih dok. Gitu. Bayangin. Iya, baik betul. Iya, kalau soalnya udah kayak Putih Duyung, soalnya duduk sakit. Oh, kalau itu harus langsung diperiksa sama dokter Abeyen. Dia tuh kan cerita kan, kamu malu banget deh harga diri. Iya itu. Berarti sangat tinggi ya harga dirinya seorang Arie Untung ya. Itu yang saya Oh, itu lagi dijual murah tuh, sudah nggak ada harganya waktu itu. Dan yang saya kagumi adalah walaupun lagi sakit sesakit-sakitnya masih bisa tersenyum tertawa di rumah ya Kak Fenita ya, seorang Kak Ari ini ya. Masih bersyukur kan? Ya, ada bahan celaan. Jadi, tapi kocak pas lagi ke dokter itu, bener pas lagi ke dokter kan sini bilang ini mesti diperiksa langsung nih gitu kan. Waduh, sama bagian itu kan gitu. Akhirnya bener kita ke sana gitu. Kita kira cuma dikontrol aja gitu. Ternyata tarik napas Mas. Gitu. Pak, tarik napas. Itu momen dimana kehormatan saya direnggut dong. Ditemenin sama Kak Fenita juga. Ini malah ketawa. Saya gini Pak, tutup tirai. Pari, tarik napas ya. Iya. Wah. Atau malu tuh. Wah, double. Aduh. Demi kebaikan ya. Terkadang kalau sakit itu butuh pengorbanan ya ke Ari dan Kak Fenita ya gitu. Dan sekarang sehat-sehat aja ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke nih teman-teman, karena kita pingin tahu kan pasangan-pasangan yang seperti ini tuh yang selalu adem ayem gitu di rumah. Masya Allah. Masya Allah. Tipsnya apa nih supaya adem ayem yang baru nikah kan pingin tahu biasanya 1 tahun pertama tuh ada berantem gitu. Seperti nggak ada masalah dari luar gitu dari dalamnya. Masalah sih ada pasti. Masalah sih pasti ada. Saya perlu belajar banyak nih ala-ala Pak Sutri yang seperti ini. Waduh. Dari siapa Apa dulu ya? sih? Biar adem kayaknya AC 2 PK, kayaknya tambah 4 PK. Kayaknya kalau masalah sih kita nggak bisa menampik masalah ya, pasti setiap hubungan pasti ada masalahnya. Coba bagaimana kita merespon sih sebenarnya kan. Jadi ibaratnya Allah pasti kasih ujian setiap orang, cuma beda responnya kan gitu. Jadi sebenarnya masalah ke setiap rumah tangga saya pikir semua masing-masing punya dikasih masalah. Cuma bagaimana merespon masalah itulah yang kemudian menjadi output dari ketika kita dapat masalah. Jadi misalnya dapat masalah ada yang kemudian jadi ribut, ada yang dapat masalah diskusi bareng, ada yang masalah cuma yang satu orang cuma nyelesain sendiri kan gitu. Cuma kalau kita kebanyakan yang banyak masalah itu kita singkapi dengan diskusi gitu ya. Tapi biasanya keluar dari satu masalah kita jadi lebih solid sebenarnya, Iya, kan? betul. Kita kayak kena penyakit katanya udah pernah kena penyakit itu, berarti udah ada antibody kan jadinya. Jadi untuk yang level segitu, udah kayaknya kita udah tahu cara penanggulangannya. Kemarin kayak gini masalahnya, ya berarti kita cara jalan keluar seperti ini. Kemudian jika nanti ada masalah berikutnya, tentunya harus dengan level yang lebih tinggi kan gitu. Iya betul. Tapi kita doa aja sih sebenarnya supaya dikuatkan aja gitu. Bukan berarti ya Allah jangan kasih masalah, jangan nanti kita nggak naik kelas kan. Tapi kita doanya ya Allah semoga kita dikuatkan gitu. Kalau dari Kak Fenita, tipsnya apa nih supaya menghadapi seorang Arie Untung kan kayaknya sangat bervariasi ya hidupnya ya. Sebenarnya sih berjalan dengan waktu aja sih. Kita juga di awal-awal pernikahan juga bukan sesuatu yang mudah juga gitu kan. Pasti di awal ya namanya kita pernikahan gitu kan mau seberapa lama orang deket pun istilahnya atau pacaran zaman dulu masih tetap kalau ketika nikah tuh beda gitu ketemunya. Makanya kita selalu berpikir bahwa ta'aruf dan ta'aruf. Ta'aruf itu bukan cuma sekedar sebelum pernikahan tapi ketika nikah pun ta'aruf itu akan terus berlanjut. Karena kan tiap orang pasti punya kebiasaan yang selalu berganti-ganti gitu kan. Nanti ketika mungkin lingkungannya sama apa, nanti berubah lagi dianya juga. Nah, jadi kita harus mengikuti terus sih. Di awal pernikahan kita lumayan berantem, tapi alhamdulillah ternyata di usia pernikahan 2 tahunan ya. 2 tahun, 3 tahun tahunan itu lah. memang lumayan agak berat di kita, tapi alhamdulillah malah kita ngedapetin kayak kliknya di situ. Jadi di situ malah kayak oh orangnya ini gini ya, oh orangnya gini. Jadi kayak kita malah lebih saling memahami sih. Nah, setelah itu ketika kita pertengkaran yang lumayan besar itu ya alhamdulillah kesini-kesininya ya berantem tuh kayak ya udahlah bumbu-bumbu pernikahan aja. Kalau misalnya lagi berantem tuh tiba-tiba untuk titik terang, titik tengah itu lagi pijit-pijitan atau apa nih? Atau misalnya berenang bareng baru aku ada masalah ini nih atau gimana? Cara mencari titik terangnya gitu. Awalnya sih mending kita diem sih. Oh, cooling down dulu ya. Kalau berantemnya berdua nih? Iya, iya. Oh. Jadi kita diem dulu karena mau kita
lawan mau siapapun itu yang benar, siapapun itu yang salah, pasti akan ngerasa dirinya benar kan. Jadi mendingan kita ya cooling down dulu, terus sambil muhasabah aja gitu, sambil mikir sebenarnya apa sih gitu. Karena kalau ketika kita lagi kesel, kita ketemu terus, misalnya kita ini jatuhnya jadi lebih fight, terus lebih malah argumentasi terus kan, ngerasa dirinya paling benar. Tapi ketika kita berdiam diri, malah kayak aduh sebenarnya salah juga sih tadi aku ngomong ini atau apa. Ntar malah pas ketemu tuh ya udah maaf ya aku tadi kayaknya salah ngomong atau apa gitu. Masya Allah. Jadi teman-teman nih yang saya lihat seorang Fenita Arie, ini namanya beneran Fenita Arie atau Oh, karena enggak. Oh iya. Ini- Mama aku namanya? Fenita Jayanti. Fenita Cuma Jayanti. gara-gara pas waktu awal-awal masuk apa namanya entertainment, orang tuh kan aku pakai nama Fenita aja. Karena nama Fenita Jayanti tuh kepanjangan gitu kan. Jadi udah dibuat nama Fenita aja, tapi orang-orang tuh kayak itu tuh Fenitanya Ari, Fenitanya Ari. Ada dua soalnya waktu itu ya. Itu kan ada Fenita Daben, Heeh. nah, Fenita aku, terus ada Feni Rose gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah Fenitanya Ari, Fenitanya Ari. Tiba-tiba di ini si produser aku nulis Fenita Ari aja. Tiap kali aku tampil Fenita Ari, Fenita Ari. Ya udah sampai sekarang. Tapi nggak pakai bubur merah bubur putih. Iya, nggak ada. Orang nyebut aja kayak orang ada nyebut gitu. kayak nyebut Ustadz Abu Somad was gitu kan. Pakai nama panggung lah istilahnya gitu. Kalau yang ini Kak Arie Untung itu datang dari kecil atau ada settingan? Untung mudah-mudahan dari dulu dari Udah untung. Apa bentuk doa atau bentuk memang pingin kasih nama ini nih? dari Untung orang tua? itu nama bapak saya. Oh. Nama bapak. Jadi nama asli saya itu Arie Kuncoro Untung gitu. Oh, berarti Kuncoro itu ada artinya kan? Kun fayakun. Jadi jadilah coro. nama aslinya kemarin tuh gara-gara pas ulang tahun ibunya kita kan suka bercanda-bercanda gitu kan. Iya. Kun coro, kun fayakun, jadilah gitu kan. Coro jadi coro dong gitu kan bercandain. Tapi ternyata nama tuh kan doa ya. Iya. Jadi ibu tuh kemarin cerita, iya dulu ibu tuh pengen banget bikin nama Kuncoro jadi supaya orang anak ini jadi terkenal, terus bisa membawa manfaat untuk orang banyak. Lah, Masya Allah ternyata namanya aslinya bagus banget. Cuma kita Iya, suka bagus. bercandain. Kuncoro bahasa Jawa artinya itu ya. Coro kan artinya cowok kan. Jadi dari lahir sudah menjadi seorang artistik ya? Artistik atau artis nih? Artis di mata nyokap sih sebenarnya. Wah, bener Masya Allah. Sebenarnya zaman kecil dulu tuh kan kita anak tengah nih, kakak ada adik ya kan. Dua-dua. Loh semuanya. Fenita? Kalau aku cowok-cewek ada. Cowok. Mereka dari SD sampai ke kuliah, SD, SMP, SMA, kuliah sampai kerja itu di tempat yang sama mereka berdua. Jadi aku sendiri yang beda jurusannya, selalu ngambil lah beda sekolah, beda ini segala macem gitu kan. Mereka tuh yang lebih ke pendidikan komputer apa gitu kan. Kalau aku kan yang 17-an manggung gitu. Oh, suka show off gitu ya? Suka. Baca puisi, manggung segala macam di panggung gitu-gitu, yang belajar gitar siang malam manggung gitu kan gitu 17-an. Tapi nggak pernah habis ya energi ya? Apa? Ya lebih sering malunya aja. Orang anak kalau itu dikit-dikit yang bangun pasti pengen naik panggung nih anak. Gitu aja orang kayak begitu. Pasti panggung padahal belum bisa main gitar, kayak bangun. Orang sampai iya nungguin selesai ya. Berarti Habis kan pedenya kan 17-an. Kan berarti anaknya tetanggaan kan gitu. Anaknya Pak Untung udah kasih lah. Kita udah terkenal dari lahir ya? Tapi nggak pernah demam panggung berarti nih kalau Kak Arie nih? Dulu lebih ke cuek awalnya kan, habis itu kemudian Ya nggak dipikirin ya. habis itu ya dah datang anggota baru. Tuh teman-teman kita lihat ini kopian banget nih. Tuh, Ini biar nomor berapa sama nih? Tante dokter tuh. Nomor Tante berapa dokter, nih? Ini kok masih ngedot ya. Nah, masih ngedot. Aduh, kalau ngeliat ini kan kayak keluarga-keluarga bahagia gitu kan. Tuh, teman-teman di capture, di tag ke IG kita masing-masing. Oh gitu, jadi ikut casting-casting juga nggak? Ikut? Dulu kan sebenarnya film kan pendek? karena siaran radio. Nah, siaran radio ini unik. Dulu siaran radio tuh gara-gara kuliah dapat hadiah menang kuis, yaitu hadiahnya ager-ager gitu. Nah, kita ngambil hadiah kuis itu ke radio. Pas lagi di sana nggak taunya lagi ada pembukaan dari penyiar. Daftar di situ. Nggak taunya masuk. Pas masuk jadi itu di training, pas siaran baru tahu kalau ternyata casting presenter itu masuk ke radio ternyata. Zaman dulu ya. Dulu tuh gitu. Dulu kan belum ada YouTube tuh. Jadi mereka untuk mempermudah casting presenter yang udah bisa ngomong kan di radio. Wah, disitulah mulai nyoba-nyoba. Oh, lucu juga nih kalau kita nyoba-nyoba ikut casting kan gitu kan. Ya, terus alhamdulillah dari situ kemudian ada MTV VJ-han. Waktu itu ya udah jadi Dari tahun berlanjut. berapa ke tuh sini. berarti tuh? Mulai Mulai nonton nggak MTV zaman dulu? pernah sih sekilas-sekilas gitu. Masih muda Ba- banget. Enggak berapa tahun? Umur saya atau gimana? Umur saya 28. Nanti April 29. Berarti MTV berarti dia Gak umur pernah berapa nonton sih sih, dia? cuman ya tahu-tahu aja gitu. Udah nggak ada. Itu kan sekitar 17 tahun yang lalu. Iya. 10 tahun. Iya, ini sesepuh banget ini bener. Oh gitu. 10 tahun ya, kita juga masih 15 tahun sih saat itu juga masih. Anda jangan memudahkan diri.
Habis itu lanjut lagi jadi MC TV gitu ya? Nah, dari situ mulai setelah keluar dari MTV mulai ya merambah jadi host TV dari sejak itu. Pernah nggak sih diremehkan gitu kan sama petinggi gitu di TV misalnya? Oh, kalau Anda itu tidak cocok di depan kamera, Anda di belakang aja gitu. dulu emang udah nothing tulus ya. Jadi ibaratnya waktu sebelum di situ kan saya tuh jadi reporternya acara pesta waktu itu kan. Syutingnya tuh tempat-tempat yang nggak enak gitu, tempat pembuangan sampah, potongan hewan segala macam, kayak reporter lah gitu jatuhnya. Mimi, kok dulu pas waktu kecil kayak suaranya bagus banget, kenapa sekarang jadi gitu ya? Iya, nggak tahu juga kenapa. Tapi menurutku suaranya bagus karena kalau pagi-pagi siang-siang itu aku bisa tahu kalau ini ternyata udah ada mataharinya gitu kan. Biar habis subuh suruh kan kita tidur lagi kan. Tapi ini udah jam sekolah anak gitu, tahu kenapa?